Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa memulai pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita belajar kitab melanjutkan dari yang kemarin tentang mengusap muza. Langsung saja dibuka kitabnya. Ini langsung saya artikan, nanti kalian catat di buku tulis, terus kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Nonton game. Ini lanjutan yang kemarin. Orang mukim dapat memakai khuf selama 1 hari 1 malam. Orang yang mukim itu artinya adalah orang yang di dalam rumah. Dia tidak berpergian. Maka masa untuk memakai khufnya adalah 1 hari 1 malam. Jika melewati 1 hari 1 malam, maka khufnya harus dilepas. Setelah dilepas, baru bersuci lagi, dipakai lagi, ada waktu 1 hari 1 malam lagi. Begitu caranya. Sedangkan musafir selama 3 hari 3 malam. Kalau orang yang bepergian, meskipun berpergiannya itu karena tujuan maksiat, maka diperbolehkan mengusap khuf ini selama 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam tidak boleh. Jadi kalau sudah 3 hari 3 malam dilepas khufnya, baru dia bersuci lagi. Setelah itu dipakai lagi khufnya, dan ada waktu 3 hari 3 malam lagi. Kalau perjalanannya masih dilanjutkan, masanya dihitung dari saat hadas kecil setelah memakai khuf. Apabila memakai khuf di rumah, kemudian berpergian, atau mengusap khuf di perjalanan kemudian mukim, maka dianggap mengusap khuf untuk mukim. Berapa? Selama 1 hari 1 malam. Sekarang kelanjutannya yaitu tentang hal-hal yang bisa membatalkan dalam mengusap khuf. Yaitu yang pertama adalah melepas khuf. Melepas sebagian ataupun melepas kedua-duanya, ataupun lepasnya ini dikarenakan khufnya sudah jelek, tidak layak untuk diusap atau sobek-sobek. Ini khufnya sudah batal. Untuk yang kedua, yakni habisnya masa, yakni yang tadi saya jelaskan, untuk orang yang mukim selama 1 hari 1 malam, tapi untuk orang yang berpergian bisa diusap selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau wudhu nggak usah melepas khufnya, cukup diusap. Yang ketiga yaitu dikarenakan hadas besar. Meskipun waktunya belum habis, tapi kalau sudah hadas besar, maka khufnya telah batal dan wajib untuk dilepas. Sekarang kita menjelaskan tentang tayamum. Syarat diperbolehkannya tayamum ada 5. Yang pertama yakni adanya uzur karena perjalanan atau sakit. Sakit di sini adalah sakit yang dikarenakan sakit itu dia tidak dibolehkan untuk menyentuh air. Contoh seperti sakit gatal-gatal atau yang lainnya. Yang kedua adalah masuk waktu sholat. Jadi kalau sebelum masuk waktu sholat, maka tayamum untuk sholat hukumnya tidak sah. Jadi kalau ingin tayamum untuk sholat zuhur misalnya, maka harus menunggu azan zuhur, setelah itu baru
tayamum diniati untuk sholat zuhur. Yang ketiga, mencari air tidak dapat menggunakan air dan tidak ada air setelah mencari. Maksudnya setelah mencari air ternyata dia tidak dapat menggunakan air tersebut dikarenakan airnya yang terlalu sedikit untuk kebutuhan minum misalnya, maka diperbolehkan tayamum. Yang keempat yaitu dengan debu suci. Apabila debu tersebut tercampur najis atau pasir yang ada najisnya, maka tidak sah digunakan untuk tayamum. Selanjutnya yaitu fardu tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat untuk melakukan tayamum. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah tertib. Dan perlu diketahui bahwa tayamum ini merupakan hukum rukhsah. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk sekali ibadah fardu. Kalau ibadah sunnah bisa berkali-kali. Tapi kalau ibadah fardu hanya sekali. Misalnya kalian niat tayamum untuk sholat zuhur, maka nanti di waktu asar kalian harus tayamum lagi meskipun tidak batal. Ya, saya lanjutkan lagi. Sunnahnya tayamum ada 3, yaitu yang pertama membaca bismillah sebelum mengambil debu. Yang kedua mendahulukan kanan dari yang kiri. Yang ketiga tidak mualah. Apa mualah? Mualah itu artinya tidak terputus. Tidak terputus ya. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara, yaitu yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air di selain waktu sholat. Jadi kalau misalnya kalian pada saat sholat, sedangkan sholat itu tadi menggunakan tayamum, setelah itu melihat ada air pada saat hujan misalnya, maka tidak batal. Tapi kalau melihat airnya di selain waktu sholat, maka seketika tayamumnya batal. Yang ketiga yaitu adalah murtad. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam. Selanjutnya yaitu faslun memakai perban. Orang yang memakai perban mengusap di atasnya, bertayamum dan sholat dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Apabila saat memakai perban dalam keadaan suci, satu tayamum berlaku untuk 1 kali sholat fardu dan 1 sholat sunnah. 1 kali tayamum dapat dipakai beberapa kali sholat sunnah. Jadi gini, orang yang memakai perban, dia tidak perlu pada saat tayamum melepas perbannya. Akan tetapi cukup untuk diusap di atasnya. Dengan syarat pada saat sebelum memakai perban, dia dalam keadaan yang suci. Itu caranya. Jadi sebelum memakai perban harus wudu dulu atau tayamum dulu. Kalau misalnya tidak ada air, setelah itu baru dipakai perbannya. Setelah itu cukup diusap saja. Selanjutnya yaitu 1 tayamum berlaku untuk 1 kali sholat fardu dan 1 sholat sunnah. Jadi kalau misalnya melakukan sholat fardu lagi, harus tayamum lagi meskipun tidak batal. Yang terakhir yaitu 1 kali tayamum dapat dipakai beberapa kali sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah bisa dipakai beberapa kali, kalau sholat fardu hanya dipakai sekali. Ini keliru ya.